Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran Python untuk pemula. Nah, setelah sebelumnya kita sudah memahami bagaimana membuat fungsi dalam bahasa pemrograman Python. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang salah satu bentuk algoritma yang mana akan membantu kita ketika kita mau memerintahkan komputer mengeksekusi sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, algoritma itu kemarin kita sudah kenal dengan namanya pengulangan. Ya, jadi pengulangan itu sering juga disebut dengan loops. Nah, jadi loop atau pengulangan itu merupakan blok kode yang berulang-ulang beberapa kali atau sampai beberapa kondisi terpenuhi. Ya, jadi strukturnya itu secara umum terdiri atas dua bagian kalau kita menulis sebuah pengulangan ya. Yang pertama itu ada kondisi pengulangan yang mana merupakan ekspresi boolean. Jadi nanti kondisinya itu harus ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Kondisi ini ada yang dinyatakan secara eksplisit oleh programmer atau dikelola sendiri oleh komputer atau secara implisit ya. Bagian yang kedua itu adalah badan atau body pengulangan. Nah, selain dari dua struktur utama ini, ada kalanya struktur pengulangan itu disertai dengan inisialisasi dan terminasi. Ya, jadi inisialisasi itu merupakan aksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilaksanakan pertama kali, sementara terminasi yaitu aksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai dilaksanakan. Nah, secara umum struktur dari pengulangan itu seperti ini. Ya, yang pertama kita punya inisialisasi jika diperlukan, terus masuk ke awal pengulangan, terus badan pengulangan, akhir pengulangan, dan memasukkan terminasi jika ada ya. Nah, dalam bahasa pemrograman sendiri, yang umum dikenal itu sebenarnya ada 3 jenis pengulangan, tapi khusus di Python hanya menggunakan 2 jenis saja, ya. Yang pertama itu adalah pengulangan dengan while atau while loop, dan yang kedua pengulangan dengan for atau for loop. Nah, jadi pernyataan for ini adalah konstruksi pengulangan tanpa kondisi, ya. Jadi, dua jenis ini tuh dia menunjukkan pengulangan yang tanpa kondisi dan yang dengan kondisi. Nah, jadi untuk for itu dia yang tanpa kondisinya ya, atau dikenal dengan unconditional looping. Artinya, instruksi-instruksi di dalam badan pengulangan diulangi sejumlah tertentu yang dispesifikasikan oleh programmer. Dalam hal ini, kita sudah tahu berapa jumlah pengulangan yang mau kita lakukan. Akan tetapi, dalam sejumlah besar masalah, jumlah pengulangan itu tidak bisa kita ketahui akan berhenti pada saat pengulangan keberapa ya. Nah, jadi yang dapat ditentukan itu hanyalah kondisi berhenti pengulangannya. Ya, kita cuma bisa mengatakan pengulangan ini akan berhenti jika kondisinya seperti ini. Kita hanya mengatakan seperti itu. Nah, bentuk pengulangan ini dia termasuk dalam pengulangan dengan kondisi atau conditional looping. Nah, conditional looping ini dia menggunakan keywordnya itu adalah while. Jadi dikenal dengan while loop. Nah, nanti secara spesifik kita akan lihat ke contohnya. Yang pertama itu kita masuk ke contoh untuk while loop-nya ya. Contoh while loop-nya kita lihat. Nah, jadi sebelum kita membuat contoh kodenya, while loop itu dia mengulangi bagian kode ketika beberapa kondisinya benar atau true ya. Jadi dia akan dieksekusi kalau kondisi yang sudah kita pasang di body while-nya itu dia true. Nah, jadi berdasarkan dua struktur yang ini tadi, kondisi pengulangan dan badan, untuk secara khusus untuk while itu dia digambarkan seperti ini. Jadi while kondisi itu dia disebut dengan while statement. Itu dimulai dengan kata kunci while, terus diikuti dengan kondisi pengujiannya, dan diakhiri dengan titik 2. Ya, ini penting kalian perhatikan karena kalau tanpa ada tanda titik 2 atau tanda kolon ini kalau kalian jalankan kodenya akan error. Terus yang berikutnya adalah body pengulangan atau loop body. Ini dia berisi kode yang diulang pada setiap langkah perulangan. Yang mana setiap baris jangan lupa harus indent 4 spasi ya, atau menjorok ke dalam. Nah, ketika while loop ini dieksekusi, Python itu dia akan mengevaluasi kondisi pengujiannya. Jadi kondisi yang kita sudah paparkan itu dievaluasi dan menentukan apakah itu dia benar atau salah. Jika kondisi pengujian benar, maka kode di loop body akan dieksekusi. Jika tidak, kodenya itu akan dilewati saja dan sisa program di luar loop body itu akan dieksekusi.
Nah, kalau secara runutnya itu yang pertama dimulai diuji dulu kondisi loop body-nya. Kalau benar, maka Python akan mencapai, pada saat mencapai akhir body, dia akan mengevaluasi kembali kondisi pengujian yang baru. Jika kondisi pengujian masih benar, maka loop body-nya dieksekusi lagi. Nah, dia akan terus berlangsung sehingga keadaan di mana kondisi itu salah. Kalau sudah salah, maka bodinya akan dilewati ya dan kondisinya akan berhenti. Nah, jadi bentuk umum penulisan itu seperti ini, menggunakan keyword while, terus ada kondisinya yang merupakan apa tadi, pernyataan boolean, ya. Terus kita pakai tanda kolon titik dua, baru di bawahnya di loop body-nya itu ada aksi yang mau kita lakukan. Kita akan lihat contoh sederhananya. Di sini contohnya kita mau memprint angka 1 sampai 5 ya. Jadi bukan, ya angka 1 sampai 5. Jadi kita bisa mulai 1 sampai 4 ya. Kita bisa mulai dengan membuat dulu di sini inisialisasinya, ada kondisi awal n-nya sama dengan 1. Setelah itu, terus kita buat while-nya kita mau memprint n-nya itu sampai 4 saja. Jadi selama n-nya itu dia kurang dari 5. Ketika n-nya kurang dari 5, kita akan print n. Oke. Nah, setelah itu kita kalau misalnya sudah dievaluasi n yang pertama ini, kita akan masukkan kita akan cek lagi nilai kondisi untuk n yang sama dengan 2 ya. Kalau masih kurang dari 5, kita akan print 2 itu. Ya, jadi makanya dia akan terus bertambah kondisi awalnya ini, nilai awalnya dengan 1 untuk mengecek ya. Dan kita run. Kita lihat muncul hasil print 1, 2, 3, sampai 4. Nah, kita lihat apa logika yang terjadi dalam proses ini. Yang pertama itu bilangan bulat 1 dimasukkan sebagai nilai dari variabel n ya, nilai awalnya. Terus while loop dibuat dengan kondisi pengujian n yang kurang dari 5, yang mana nantinya Python akan mengecek apakah nilainya ini nilai n ini kurang dari 5 atau tidak. Kalau kurang dari 5, maka loop body-nya, yaitu di sini print n, itu akan dieksekusi. Ya. Jika tidak, atau n-nya itu lebih besar atau sama dengan 5, maka prosesnya akan berhenti. Nah, kita lihat, ini baris pertamanya. Pada saat loop body itu, yang pertama kita print n, setelah dilakukan proses print n, n-nya itu kita tambah atau ditingkatkan dengan 1. Secara sederhana itu digambarkan dalam tabel begini ya. Tabelnya. Jadi pertama, step satunya, langkah pertamanya itu nilai n 1. Terus kita tes kondisinya apakah benar 1 kurang dari 5. Kalau benar, maka 1 di print. Lalu n-nya ditingkatkan 1 atau dijumlahkan dengan 1 menjadi 2. Jadi nilai n setelah itu bukan lagi 1 ya, dia sudah berubah jadi 2. Nanti 2 ini yang akan dites lagi apakah dia sesuai kondisi atau tidak. Kalau sesuai kondisi berarti kita print 2-nya. Ya, setelah itu n-nya bertambah lagi jadi 3, bertambah 1 ya. Lalu 3 ini kita cek lagi, masih benar, kurang dari 5 ya. Seterusnya 4 dan nanti pada saat n-nya mencapai 5, kita cek ternyata 5 itu dia kurang dari 5 atau tidak. Itu dia salah kan? Dia false. Makanya ketika dia salah, berarti kondisi loopnya itu akan berhenti dan end. Makanya kalau dalam while loop ini dia sangat penting untuk menggunakan kondisi yang ini, kondisi yang akan menjamin nanti looping while atau pengulangan dengan while ini dia berhenti. Ya, kalau misalnya dari ini bagaimana sih? Kita lihat ya. Kalau saya copy di sini, terus saya run dan saya hilangkan kondisi yang ini. Kalau kita run, lihat di sini akan dieksekusi secara berulang-ulang ya. Akan dieksekusi secara berulang-ulang karena kan n-nya tidak berubah, tetap di kondisi awal. Terus saat itu kan selalu kurang dari 5. Jadi ketika kita perintahkan komputer untuk print n atau print si n yang sama dengan 1 ini akan lakukan terus. Karena setelah dicek, dievaluasi sama while loop ini ternyata n-nya selalu lebih kurang dari 5. Ya, selalu benar, maka dieksekusi terus dan ini akan mengakibatkan yang namanya infinite loop atau loop yang tidak berbatas. Ya. Kalau kalian tidak sengaja melakukan ini pada idle, kalian bisa langsung Ctrl C untuk cut kode yang sudah loop yang sedang berjalan. Ya. Di sini juga bisa langsung di-cut, makanya dia akan berhenti. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ya.
Selanjutnya kita lihat contoh lain lagi. Di sini kondisi awal tadi tidak harus merupakan variabel yang kita definisikan. Kita juga bisa menggunakan kondisi awal misalnya dari input yang diberikan oleh user. Misalnya contohnya di sini yang saya mau berikan adalah kita meminta user untuk memasukkan bilangan positif. Nah, selama dia belum memasukkan bilangan positif atau dia masukkan bilangan 0 atau negatif, maka user akan diminta terus secara berulang-ulang ya. Nah, kalau ketika untuk biasakan ya, kalau misalnya kalian mau meminta input sebuah bilangan, di awal itu selalu rubah memang posisi inputnya sebagai bilangan integer atau float ya. Karena sekali lagi input selalu menghasilkan bentuk data string. Jadi kita input masukkan bilangan positif ya. Terus kita menggunakan kondisi while ya. Jadi kita menggunakan perolongan while ketika yang dimasukkan sama user itu dia masih 0 atau negatif, jadi kurang dari sama dengan 0, maka kita akan minta user, maka kita print dulu ya, kita print dulu kata-katanya itu ini bukan bilangan positif. Terus kita minta lagi user untuk memasukkan kembali bilangannya. Kita minta kembali memasukkan bilangan. Oke. Lalu ketika kita eksekusi, nah kalau kita misalkan 0, ya, maka diminta lagi, ini bukan bilangan positif, masukkan lagi misalnya negatif 3. Bukan bilangan positif, negatif 2,5. Bukan bilangan positif. Nah, bagaimana kalau kita masukkan bilangan positif? Misalnya di sini kita masukkan 4. Nah, berhenti. Oke? Jadi, untuk yang contoh ini, akan di setiap inputnya atau kondisi awalnya itu akan dievaluasi apakah dia itu bilangan positif atau bukan. Kalau misalnya bukan bilangan positif, kita akan meminta user terus-menerus ya untuk memasukkan bilangan sampai memasukkan bilangan positif. Ketika user memasukkan bilangan positif, maka kondisi loop ini akan berhenti. Oke, selanjutnya kita masuk ke for loop ya. Jadi sebuah for loop itu tadi kita sudah tahu dia itu kalau misalnya while loop dia dengan kondisi tertentu, kalau for loop dia tidak membutuhkan kondisi tertentu. Tapi di sini kita sudah tahu dengan pasti berapa banyak jumlah pengulangan yang mau kita lakukan ya. Jadi sebuah for loop itu dia mengeksekusi bagian kode satu kali untuk setiap item dalam sebuah kumpulan item. Nah, karena tadi kita sudah tahu kapan mau berhenti, ya. Kalau misalnya tadi mana ya? Yang di while loop kita butuhkan ini untuk membuat kondisinya berhenti, tapi di for loop kita tidak butuh lagi ini. Ya, walaupun masih ada kondisi awal, tapi kita tidak butuh lagi ini, karena dia akan secara otomatis, ya, akan secara otomatis bertambah 1 untuk loop yang menaik dan berkurang 1 untuk loop yang menurun. Nah, jadi di sini bagian kodenya itu, bagian for loop-nya itu sama, tadi punya dua bagian utama. Yang pertama dia ada for statement, dimulai dengan kata for, ya, diikuti dengan membership expression-nya, dan diakhiri dengan titik 2. Terus loop body-nya yang berisi kode yang akan dieksekusi pada setiap langkah perulangan dan diberi indentasi 4 spasi sama seperti tadi ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini, for, terus membership expression, biasanya dia dari kondisi awal atau pencaca yang sudah kita punya, terus ada kata in, baru aksinya. Ya. Kita lihat contoh for loop-nya. Nah ya, yang pertama di sini misalnya kita mau memprint semua satu persatu huruf yang ada di kata Python. Ya, kita bisa tuliskan seperti ini. For huruf in Python ya, terus lupa tanda titik 2 ya, terus kita print huruf ya. Jadi di sini sudah jelas ya kalau misalnya jumlah huruf yang akan kita print nanti itu dia sesuai dengan jumlah huruf yang ada di kata Python ini. Jadi tanpa perlu ada kondisi yang mengharuskan kita untuk menentukan apalagi memberhentikan proses looping ini. Kalau kita run,
lihat akan secara otomatis memprint mulai dari P, Y, seterusnya sampai N, dan ketika sudah sampai di N, dia langsung berhenti secara otomatis. Nah, jadi statementnya tadi for statement, ini yang for huruf in Python, for ya. Terus membership expression-nya itu adalah ini, huruf in Python. Jadi kita akan melakukan looping ini terhadap huruf-huruf yang ada di Python. Nah, huruf sendiri ini dia nama variabel ya. Jadi kita bisa terserah, tidak harus menulis huruf di situ. Misalnya kita definisikan ini sebagai letter kalau bahasa Inggris ya. Kita akan ganti di sini menjadi print letter. Jadi apa namanya? Oh, salah ya hurufnya. Oke. Jadi apa? Ini dia bukan suatu kata khusus. Jadi katanya yang di sini tuh isinya terserah ya. Nanti apapun nanti yang ada di sini itu terserah dari apa yang mau kita eksekusi. Nah, jadi kita lihat prosesnya kurang lebih seperti ini. Langkah pertama, kita lihat membership di for itu atau nilai pertama yang kita cek itu adalah P, karena P adalah huruf pertama di kata Python tadi, terus kita print. Yang kedua kita cek lagi, oh yang kedua Y, berarti yang print. Yang ketiga T, T yang di print, seterusnya sampai N. Nah, pertanyaannya, manakah yang lebih baik? Kita gunakan for loop atau while loop. Nah, untuk melihat contohnya, sekarang kita eksekusi yang tadi ini ya dengan menggunakan while loop. Ya. Bagaimana gambarannya ya? Jadi yang pertama, karena tadi dalam bodinya while itu kita hanya bisa masukkan kondisi, berarti kata Python itu tidak bisa kita masukkan di body while-nya. Dia harus ada di kondisi awal. Ya, jadi kita bisa tuliskan kondisi awalnya, kita punya kata tadi Python. Setelah itu, dia harus selalu ada counter atau indeksnya tadi ya. Sama seperti tadi contoh itu kita punya N. Di sini kita tuliskan saja indeks karena kita mau print hurufnya sesuai dengan indeks yang ada di kata Python itu. Ya, kita mulai dengan 0 ya. Kita tahu kalau indexing di Python selalu dimulai dengan 0. Baru kita masukkan kondisinya while index. Itu ketika indeksnya itu dia kurang dari jumlah huruf yang di Python ini ya. Kurang dari ini kan, ini kalau kita hitungan indeksnya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sementara kalau panjang stringnya itu adalah 6 ya, artinya kita harus print sebanyak 5 kali yang menunjukkan kalau 5 itu harus kurang dari 6 ya, atau kurang dari panjangnya. Jadi kita bisa tuliskan kondisinya itu ketika indeksnya kurang dari panjangnya ini, maka kita akan print terus print masing-masing ya. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk indeksinya, kata terus indeks ya. Lalu jangan lupa indeksnya akan selalu naik 1 untuk mencegah terjadi infinite loop tadi. Baru kita run. Nah, menghasilkan output yang sama ya, menghasilkan output yang sama, tapi dia bisa kalian lihat sendiri penjabarannya itu atau kode yang kita tuliskan lebih panjang ya, istilahnya while loop itu akan lebih kompleks daripada versi yang for loop-nya kita. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu ada pengulangan yang hanya bisa dilakukan oleh while loop, begitu juga ada pengulangan yang hanya bisa dilakukan oleh for loop. Nanti itu tergantung dari konteks yang kalian mau eksekusi. Nah, selain itu, kalau kita masih lanjut tentang for loop, ya, kadang kita butuh untuk melakukan loop untuk rentang atau range bilangan tertentu. Ya, jadi kita bisa nanti menggunakan ini, ada built-in function range, yang mana kalau range n itu berarti untuk n sebarang bilangan positif. Jadi kalau kita menggunakan range n pada for loop, itu akan mengakibatkan nanti loop bodinya kita dieksekusi sebanyak n kali. Ya, jadi kalau kita pakai range 5, berarti akan dieksekusi sebanyak 5 kali. Selain itu, kita punya juga range yang memuat 2 argumen. Ya. Kalau range x, y, itu artinya bilangannya itu akan dimulai dari x hingga y kurang 1.
Ya, jadi contohnya kalau kita punya range 1,6 berarti nanti akan mulai dari 1 dan berhenti di 5 ya, karena ya kurang 1. Oke. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana contohnya untuk masing-masing ya. Misalnya kita mau print kata Python sebanyak 3 kali ya. Kita bisa menggunakan range n ini ya, dengan n-nya itu sama dengan 3 ya. For n in range 3 kita akan print kata Python. Kita run, lihat outputnya itu Python akan di print sebanyak 3 kali ya. Kalau kita ganti di sini 5, kita run, ya, maka Python-nya akan dieksekusi atau di print sebanyak 5 kali. Nah, bagaimana kalau yang menggunakan range ya? Menggunakan range, jadi kalau kita mau dengan tujuan yang sama ya. Dengan tujuan yang sama dengan ini, range-nya 5. Ya, jadi kita bisa mulai range dari 1 sampai 6 ya. Itu kita print Python. Ya. Lihat akan sama outputnya ya, walaupun hasilnya berbeda. Walaupun range-nya dia di sini pakai 5, di sini pakai range yang dengan dua ekspresi. Dua apa lagi namanya? Dua argumen ya. Oke, untuk contoh yang lainnya misalnya di sini kita mau cari bilangan kuadrat ya, bilangan kuadrat dari 1 sampai 10 kuadrat ya. Kita bisa tuliskan seperti ini, for n in range 1 sampai 10, berarti kita masukkan sampai 11 di sini ya. Terus kita print n kali n, atau bisa juga n pangkat 2. Enter, lihat kita bisa langsung menghasilkan bilangan kuadrat 1 sampai 100 seperti ini. Oke, kita lihat contoh lain lagi. Nah, di sini kita misalnya mau membagi, kita punya suatu jumlah uang tertentu, terus kita mau bagi rata kepada beberapa orang. Ya. Ini kita dinamakan share input untuk program bagi rata. Ya. Kita bisa minta misalnya user untuk memasukkan jumlah uang tertentu. Ya. Jangan lupa float input, masukkan jumlah uang, terus for jumlah orang ya, misalnya jumlah orangnya itu ada 5 orang, berarti in range 5, konsepnya kita mau bagi rata, kita masukkan jumlah uang tertentu, terus di kelompok itu misalnya ada 6 orang ya. Kita mau tes, kalau kita bagi rata 2 orang berapa, 3 orang berapa, 4 orang berapa, 5 orang berapa. Ya, jadi kita akan mulai range-nya itu dari kalau jumlah orangnya 2, terus sampai 5 berarti 6 ya penutupnya. Oke, lagi titik 2 kita akan print print 10, apalagi namanya tadi, bukan 10, mulai dari, jadi untuk 2 orang misalnya kita masukkan di sini untuk berapa orang, untuk orang titik 2 masing-masing akan mendapatkan rupiah, terus kita bagi dari jumlah dibagi dengan jumlah orang.
Terus kalau kita mau bulatkan kedua angka belakang koma, ingat kemarin pakai formatting 2F ya. Oke, selanjutnya tutup kurung, lalu tanda petik. Ada tanda petik. Oke, kita run ya. Masukkan jumlah uang, misalnya uangnya 500.000. Enter. Nah, kita lihat. Masukkan jumlah uang, 2 orang masing-masing akan mendapatkan 50.000, 3 orang ini, 4 orang, dan 5 orang masing-masing mendapatkan 100.000. Ya. Itu contoh-contoh dari penggunaan for loop. Selanjutnya kita masuk ke yang namanya nested loop. Ya, jadi nested loop ini merupakan cara kita memasukkan loop di dalam loop. Ya, kalau contoh sederhananya, kalau dalam matematika itu apa ya? Contoh paling sederhana adalah ketika kita melakukan yang namanya pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu misalnya kita punya dua himpunan, ya dua himpunan, terus kita mau pasangkan masing-masing anggotanya dari kedua himpunan tersebut. Kalau yang masih ingat, kita lihat contohnya supaya jelas ya. Di sini misalnya kita punya suatu X. X itu dia ada pada himpunan, misalnya kita mengatakan 2, 3, 4, 5. Titik 2. Ya. Jadi nested loop ini kalau kita sudah punya di sini loop yang pertama, kita masukkan lagi di sini. Untuk yang berikutnya, misalnya di sini negatif 1 ya, sama negatif 2. Terus kita ketik 2 lagi, ketik 2 ya. Itu kita akan print, kita mau print dalam bentuk biasa X, Y ya. Jadi kita print X, terus koma Y ya, tutup kurung. Oke, apa lagi tutup kurungnya ini, tutup kurung, tanda petik dulu ya, baru tutup kurung. Oke, enter. Lihat, kita akan masuk, yang muncul outputnya adalah pasangan berurutan antara setiap anggota dari himpunan ini, setiap X yang ada di anggota himpunan ini dengan Y pada anggota himpunan ini. Jadi sebelumnya itu saya belum pernah membahas tentang himpunan atau set, nanti dia itu akan ada di sesi video berikutnya yang secara khusus membahas tentang set dan dictionary sama tuple. Ya, jadi dia itu ada sesi khususnya. Jadi lihat outputnya seperti ini ya, kurang lebih itu kayak gini penggunanya nested loop. Contoh lainnya juga misalnya kita bisa for i in range, misalnya kita punya range tertentu 4 sampai, terus kita buat selalu salah, for j in range misalnya 2 sampai 5, kita mau print i sama dengan i dan j sama dengan j. Oke, terus kita enter. Lihat, maka pada saat eksekusinya ini dia akan memprint setiap nilai i yang ada pada range ini dan dipasangkan pada setiap j yang ada pada range yang ini. Oke. Nah, nanti untuk latihan problem solvingnya, kalian akan latihan di sini beberapa bagian. Pertama ada menghitung jumlah n suku pertama bilangan asli, dan terus menghitung berapa jumlah bilangan genap pertama. Nanti ada beberapa latihan ya, kalian bisa latihan secara mandiri. Oke.